Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, bertemu lagi pada kelas psikologi kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang pengukuran psikologis. Nah, apa itu pengukuran psikologis? Jadi sebelum kita membahas tentang pengukuran psikologis, kita akan ingat lagi atau recall lagi tentang pengukuran fisik, atau kita bahas tentang pengukuran yang mungkin sudah kita dapatkan pada saat mata pelajaran fisika yang pada kelas SMP atau SMA, atau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering melakukan pengukuran, ya. Oke, baik, ya. Jadi apa sih itu pengukuran? Ya, jadi secara umum pengukuran adalah proses mengukur. Ya, jika kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengukuran itu adalah sebuah proses mengukur suatu benda. Dalam hal ini kita sebut objek, ya. Jadi mengukur suatu objek benda, ya, atau suatu objek manusia dan lain-lain, ya. Nah, proses mengukur itu sendiri biasanya menggunakan sebuah alat ukur, ya. Tentu saja dalam membuat alat ukur itu kita peroleh hasil ukurnya, ya. Dan biasanya ketika kita sudah mengukur berat badan manusia, kita akan memperoleh hasil ukurnya. Hasil ukurnya biasanya dinyatakan dalam satuan ukurnya. Contohnya, berat badan wayan diukur dengan timbangan berat badan, akan keluar atau akan kita dapatkan hasil 30 kg. Biasanya satuan kilogram itu yang digunakan di Indonesia. Kemudian ada statometer, ya, atau pengukur tinggi badan, ya. Tentu saja untuk mengukur tinggi badan manusia, yang mana alat ukur ini menghasilkan satuan ukur berupa sentimeter, atau kita menggunakan alat ukur meteran, ya, untuk mengukur panjang satu bidang bangunan, ya, di mana satuan ukurnya adalah meter, ya, atau penggaris, ya, untuk mengukur panjang kertas misalnya. Jadi proses pengukuran di sini biasanya identik dengan penggunaan alat ukur, yang mana kita ingin mengukur suatu objek dengan menggunakan suatu alat ukur. Kita sudah terbiasa melakukan pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya, ketika kita ingin mengukur panjang sebuah meja, atau mengukur lingkar perut atau lingkar pinggang ketika kita hendak menjahit baju misalnya, ya. Jadi proses pengukuran itu rata-rata berhubungan dengan kehidupan manusia dan sudah terbiasa kita lakukan. Oke, sampai di sini bisa dipahami, ya. Baik, kita lanjut ke pengukuran fisik, ya, atau contoh pengukuran fisik, ya. Jadi pengukuran fisik merupakan suatu proses mengukur terhadap objek fisik, ya. Objek fisik itu apa? Objek fisik itu biasanya objek yang bisa kita lihat. Contoh objek fisik di sini saya ilustrasikan sebagai objek ukur. Yang pertama adalah objek fisik itu apa? Objek fisik itu biasanya objek yang bisa kita lihat. Contoh objek fisik di sini saya sudah menuliskan, ya, di dalam objek ukur, di mana yang pertama adalah manusia, ya. Manusia itu bisa kita lihat, kemudian bisa kita ilustrasikan bentuknya seperti apa, bahkan bisa kita sentuh, ya. Tentu saja misalnya seperti kuliah kita, yaitu merupakan objek ukur.
Kemudian yang kedua ada bidang bangunan misalnya. Bidang bangunan juga itu bisa kita lihat, contohnya rumah kita, kamar kita, atau kelas kuliah kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah kertas. Kertas juga merupakan objek ukur, ya, termasuk objek fisik juga karena bentuknya dapat kita lihat, ya. Pengukuran objek fisik ini kita menggunakan sebuah alat ukur. Nah, di sini ada beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan, ya, dalam pengukuran fisik. Contoh misalnya ada timbangan, statometer, kemudian meteran, dan penggaris, ya. Nah, identik sekali bahwa pengukuran fisik ini biasanya hasil ukurnya itu berupa angka, ya. Contoh misalnya saat kita bertemu seseorang, dia menyuruh kita mengukur berat badannya, maka akan kita dapatkan hasil seperti contoh tadi, misalnya si Wayan berat badannya 30 kg atau si Wayan berat badannya 60 kg, ya, seperti itu. Atau kita mengukur tinggi badan seseorang, kemudian kita peroleh hasilnya misalnya 160 cm, ya, atau 170 cm, ya. Jadi pengukuran fisik di sini merupakan sebuah proses pengukuran terhadap objek fisik yang menggunakan alat ukur tertentu, dan pada umumnya hasil ukurnya keluar berupa angka, ya. Oke, baik ya. Selanjutnya contoh, ya, mari kita ukur berat badan ketiga anak di bawah ini, ya. Contoh misalnya ada 3 orang anak, ya, bernama Putu, Kadek, dan Ketut, ya. Mereka dibawa oleh orang tuanya ke puskesmas untuk diukur berat badannya, ya. Sehingga kita sebagai petugas perlu memilih salah satu alat ukur yang paling tepat untuk mengukur berat badan mereka, ya. Berat badan Putu, Kakek, dan Ketut, ya, sehingga kita memilih alat ukurnya berupa timbangan badan, ya. Nah, selanjutnya setelah ditimbang kita dapat mengetahui bahwa Putu berat badannya 22 kg, kemudian Kadek berat badannya 18 kg, dan Ketut itu berat badannya 24 kg. Ketika kita sudah mengetahui berat badan Putu, Kadek, dan Ketut, maka kita sudah melakukan proses pengukuran fisik. Dan apakah proses ini berhenti sampai di sini? Nah, pada umumnya iya. Tapi pada kasus-kasus tertentu kita perlu melakukan sebuah proses penskalaan atau proses scaling, ya. Nah, apa itu penskalaan atau proses scaling? Nah, penskalaan di sini adalah proses penempatan suatu atribut atau objek pada titik tertentu sepanjang suatu kontinum, ya. Bahasanya mungkin agak sedikit sulit dipahami, ya. Pertama, saya ingin menekankan bahwa proses penskalaan merupakan proses penempatan sepanjang suatu kontinum. Apa sih yang disebut dengan kontinum? Ya, jika kita lihat pada ilustrasi di bawah gambar Kadek, Putu, dan Ketut ini ada sebuah garis putus-putus yang membentang, ya, secara horizontal dari kiri ke kanan yang bertuliskan 0 kg sampai dengan 30 kg. Nah, garis tersebut melintang secara horizontal ini yang disebut dengan kontinum, ya. Jadi sepanjang satu kontinum adalah sepanjang garis ini. Garis ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan data yang kita peroleh. Dalam hal ini kita akan menempatkan objek ukur kita. Di contoh sebelumnya kita sudah mengukur objek ukur kita, yaitu Putu, Kadek, dan Ketut. Kemudian kita akan menaruh ketiga objek ukur kita di dalam satu garis kontinum. Jadi garis ini bergerak dari 0 kg sampai dengan 30 kg. Asumsinya adalah semakin ke kanan maka akan semakin berat,
sehingga kita letakkan target di urutan pertama 18 kg, kemudian diikuti oleh putu yang memiliki berat lebih berat atau lebih tinggi daripada Rina, yaitu 22 kg, dan setelahnya itu kita letakkan Ketut yang paling berat itu dengan ukuran 24 kg. Nah, ketika kita sudah melakukan proses penempatan ini, maka kita sudah melakukan sebuah proses yang disebut dengan penskalaan. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, baik, itu untuk pengukuran fisik ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang pengukuran fisik dalam pengukuran psikologis ini bisa dipahami ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung ajukan di kolom komentar ya, dan kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya.